kota besar ada tugu, tempat bertemu anak kembar. Siapa yang ingin ilmu, carilah dengan rajin belajar. Shalom, ngejojua. Kita bertemu dalam renungan malam pagi hari ini tanggal 19 April 2020. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu atas hari ini yang sudah kami lalui. Hari yang cerah, kami dapat beraktivitas dan menikmati hari libur kami. Biarlah kami bersyukur atas segalanya. Biarlah aktivitas kami selanjutnya lebih semangat, lebih giat, dan lebih buat lagi Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan selalu berucap syukur. Amin. Saudaraku, kita akan membaca ayat-ayat yang mendukung pemahaman kita akan pembahasan hari ini. Kita mulai dari Markus 7 ayat 1-13. Firman Tuhan, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu telah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Berikutnya 1 Korintus 11 ayat 2, "Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu." 1 Tesalonika 3 ayat 6, "Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami." Demikian ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca untuk mendukung renungan malam kita pada hari ini. Baik, kita masuk pada pembahasan dengan judul tradisi. Tradisi itu sendiri tidaklah buruk. Itu memberikan kita tindakan berulang dan susunan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menolong untuk tetap terhubung dengan asal-usul kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan tradisi juga memainkan peran penting dalam agama. Namun ada juga beberapa bahaya terkait dengan tradisi. Apakah yang Markus 7 ayat 1-13 ajarkan kepada kita? Tradisi yang ditentang Yesus dalam masyarakat Yahudi telah diwariskan secara cermat dari para guru kepada murid-murid. Pada zaman Yesus, tradisi telah mendapat tempat di samping Alkitab. Bagaimanapun, tradisi memiliki kecenderungan bertumbuh dalam periode waktu yang lama, sehingga mengumpulkan makin banyak aspek
dan embel-embel yang tidak berasal dari firman Tuhan. Tradisi ini meskipun diajarkan oleh para penatua yang dihormati, lihat Markus 7 ayat 3 dan 5, yaitu para pemimpin agama masyarakat Yahudi, tidak sama dengan perintah Allah. Baca Markus 7 ayat 8 dan 9. Itu adalah tradisi manusia yang pada akhirnya akan menuntun kepada suatu titik di mana firman Allah tidak memiliki pengaruh lagi. Dikutip dari Markus 7 ayat 13 versi New King James Version. Mari kita baca 1 Korintus 11 ayat 2 dan 2 Tesalonika 3 ayat 6. Bagaimanakah kita membedakan antara firman Tuhan dan tradisi manusia? Mengapakah penting bagi kita membuat perbedaan ini? Firman Allah yang hidup menanamkan rasa hormat dan sikap setia kita kepadanya. Kesetiaan ini menghasilkan tradisi tertentu. Kesetiaan kita bagaimanapun harus selalu teguh kepada Allah yang hidup, yang telah menyatakan kehendaknya dalam firman Allah yang tertulis. Karena itu, Alkitab memiliki peran unik yang menggantikan semua tradisi manusia. Alkitab berdiri lebih tinggi di atas semua tradisi, sekalipun tradisi yang baik. Tradisi yang bertumbuh dari pengalaman kita bersama Allah dan firman-Nya perlu diuji terus-menerus dengan tolok ukur Alkitab. Pertanyaan bagi kita, apakah hal-hal yang kita lakukan sebagai satu gereja yang dapat dicap sebagai tradisi? Saya ingat pada saat ini adalah ketika perjamuan kudus di gereja. Saya melihat bahwa semua petugas yang laki-laki harus menggunakan jas. Nah, ini merupakan satu hal yang bagi saya jadi suatu pertanyaan. Mengapa harus menggunakan jas? Sementara kita masyarakat Indonesia dan hampir semua orang, laki-laki khususnya, mempunyai baju batik. Mengapa harus jas sementara bisa menggunakan baju batik? Apakah dengan menggunakan jas jadi lebih memuliakan Tuhan? Ini bisa menjadi satu pertanyaan bagi kita. Jangan sampai kita mengutamakan aktivitas kita atau apa yang kita gunakan, apa yang kita lakukan di dalam gereja melebihi kemuliaan ibadah tersebut. Mengapakah selalu penting untuk membedakannya dari pengajaran Alkitab? Banyak pendapat yang mengatakan supaya kita mengutamakan hal-hal seperti bangsa Israel tadi, bangsa Yahudi harus cuci tangan sebelum makan dengan tradisi khusus atau ketika mencuci kendi dan tembaga. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah bahwa ketika kita melakukannya tidak sampai mengesampingkan kesucian pengajaran Alkitab, firman Allah yang tertulis tersebut. Baiklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, silakan diskusikan pertanyaan di atas supaya kiranya membawa kita pada kesimpulan bersama dan membawa kita lebih memahami apa yang Tuhan inginkan yang harus di atas tradisi kita sebagai umat Tuhan. Demikian renungan malam kita pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, supaya kami lebih mementingkan kebenaran firman-Mu daripada tradisi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami mengutamakan kehendak-Mu, supaya kami menyembah dan mengagungkan Engkau apapun yang ada dalam tradisi masyarakat di sekitar kami maupun di gereja kami. Sehingga kami Tuhan tidak menomorduakan firman-Mu. Biar kami menjadikan Engkau Tuhan sebagai pandangan hidup kami yang utama. Fokus kemajuan pelayanan kami untuk kemuliaan-Mu dan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan Engkau perbaharui selalu hidup dan jiwa kami. Di dalam Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Hitam putih warna keledai, duduk bersila di atas dipan, rajin belajar pangkal pandai. Itulah kunci kesuksesan. Horas.